Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Ah? Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Ah? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, temen-temen gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang duntungin setan? Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan sama lu tuh. Mantep lah. Kalau dalam stand up comedy itu kan berawal dari keresahan. Keresahan yang kita punya, kalau kita bawain, kalau kita ungkapin, apalagi kita lempar ke media, entah itu di TV ataupun di sosmed, kalau dapat banyak respon orang yang menyatakan pendapat dengan yang dibilang, berarti kan apa yang bintang ngomongin adalah sesuatu yang relate sama banyak orang, banyak yang sepakat, banyak yang setuju, banyak yang mendukung apa yang dilakukan oleh bintang, terutama masalah keberaniannya mengkritik soal kasus Novel Baswedan yang lagi viral belakangan ini. Bahkan sudah ada analisis sosial medianya, sekarang nih bintang justru lebih banyak diomongin dibanding esensi kasusnya novel itu sendiri gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana pendapat gue, yang dilakukan bintang tidak salah karena dia mengungkapkan keresahan yang dimana banyak orang setuju juga, relate juga. Oke ya, saya ngomong ya. Ya, monggo Mas. Ya, kalau kita bicara mengenai stand up comedy. Stand up comedy ini, mohon maaf saya kasih ininya kadang-kadang agak lebih terlalu kasar, bukan kasar ya, berlebih gitu ya. Stand up comedy ini sebetulnya kan ranah yang liberal, bebas banget gitu sebetulnya. Tapi makanya ketika kami disuci, kami memberikan batasan, kami memberikan frame gitu ya, bahwa ini stand up comedy Indonesia, ada budaya kita di situ yang menjadi frame gitu. Jadi kembali lagi ke stand up comedy, selain itu bebas stand up comedy itu sebetulnya, tetapi stand up comedy itu ada karena ada keresahan dari diri seseorang dan dia mengungkapkannya secara komedi. Jadi ada sudut pandang di situ. Nah itulah sudut pandang teman kita satu ini gitu. Buat saya sih nggak ada apa-apa ya. Artinya bukan sesuatu yang aneh gitu. Bukan sesuatu yang kemudian menjadi harus dipertanyakan gitu. Enggak ada.
saya bisa memahami betul sudut pandangnya, dan saya melihat betul unsur komedinya ada tetap di situ. Jadi ya itulah sudut pandang dia. Kalau buat saya sih nggak bisa disalahkan. Dan kalau tadi dikatakan bahwa ada yang berpihak, ada yang tidak berpihak, amat sangat biasa gitu, normal-normal aja. Apalagi, mohon maaf, ini kan yang dikomentari dia kan syarat dengan politik banget, gitu ya. Jadi pasti ada pro kontra, sudah pasti. Teruntuk teman-temanku yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, letang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wet paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova lu, emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu, lu kagak masuk di kepala lu. Soal setelah melakukan itu Bintang jadi difitnah, yang jelas yang fitnah adalah salah, karena apa yang difitnahkan ke Bintang jauh dari realita gitu. Bintang difitnah memakai narkoba. Gue sebagai mentornya di Suca yang tahu gimana Bintang hidupnya lurus banget, terus dia juga rajin ibadah gitu, sholat tepat waktu. Kadang kita lagi mentoring, gue panggil untuk sharing materi ketika dia masuk waktu sholat, dia bilang sholat dulu ya bang, ntar lanjut lagi gitu. Jadi, dan gue tahu lah sampai saat ini Bintang masih ngejaga itu, dan dia juga kelihatan ya, gue emang tahu kalau dia tuh jauh dari yang namanya narkoba gitu. Jadi fitnahnya juga kelewat lebay gitu, jauh dari kenyataan. Terutama orang-orang yang kenal Bintang pasti akan dengan sangat mudah membantah itu. Bahkan ketika gue ngeliat pertama kali meme-nya, gambarnya yang editan itu, yang ketahuan banget editannya dengan Bintang lagi ketawa, terus tiba-tiba ada asap, terus tiba-tiba ada bong sabu gitu, itu kan kelihatan banget ngarang gitu. Gue sih langsung ketawa. Jadi kayak kalau mau fitnah jangan pakai hal yang jauh dari realita gitu. Ya menurut saya bagus, dia jawab itu dengan benar gitu. Kayak gitu. Kalau memang dia berani berpolemik ya, biarin aja gitu. Tapi buat saya sih wajar gitu ya. Sebagai seorang stand up comedian, bagaimana dia mengungkapkannya itu wajar. Dan kalau saya ngelihat memang itulah teknik stand up comedy gitu. Harus dimulai dengan sebuah keresahan. Kalau nggak dimulai dengan keresahan, nggak akan terjadi perubahan stand up comedy. Misalnya Misalnya ada suatu saat namanya Gilang ya, saya kasih contoh aja. Dia berstand up gitu, Bang itu minta kita percaya sama dia, percayakan uang Anda di bank gitu. Sementara bank itu nggak pernah percaya sama kita gitu. Loh kok kenapa? Ya bayangin aja lo kalau masuk ke teller itu ballpointnya diikat, kayaknya takut amat kita ambil gitu, percaya sama kita misalnya kayak gitu. Itu kan sebuah keresahan gitu. Orang kepikir kok kayak gitu. Ya itulah keresahan dia gitu loh. Itulah awal mula
dari sebuah komedi yang dikatakan stand up komedi gitu. Nah ini terjadi pada teman kita bintang ini gitu.